Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rihasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke pekan 14. Seperti biasa ya, kita akan bahas sebuah prediksi pertandingan di pekan ke-14 ini antara tuan rumah Persib Bandung kontra Persita Tangerang. Nah, laga ini menjadikan laga sebuah ambisi tersendiri bagi kedua tim ini, terutama bagi pelatih di kedua kesebelasan ini. Ambisi apa sih? Nah, kita akan cari tahu ambisi apa sih di kedua pelatih ini dalam laga yang mungkin bisa dibilang laga mantan seduluran ya kali ya, karena dua tim ini dulunya adalah satu provinsi. Dan kita juga akan cari tahu bagaimana persiapan kedua tim ini dan ada pemain siapa saja sih yang kemungkinan akan absen di laga kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua persiapan dan juga apa yang terjadi, rekor pertemuan dan segala macamnya, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama ya. Cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah sedikit penjelasan ataupun mungkin pembahasan sebelum laga antara Persib Bandung kontra Persita Tangerang. Persib Bandung akan menjamu tim tetangga dekat, yakni tim Pendekar Cisadane pada lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 pekan ke-14 di Stadion GBLA. Laga ini menurut kami adalah laga pembuktian. Kenapa demikian? Meskipun lawan yang akan dihadapi kali ini tuh Persita Tangerang yang notabene ada di posisi 15 alias berbeda 10 peringkat dengan Persib yang ada di urutan kelima, tapi laga ini laga pembuktian bagi Divaldo Alves sebagai nahkoda baru Persita Tangerang, yang di dua laga debutnya Persita cukup sukses dengan tak terkalahkan dengan bermain imbang 0-0 dengan Arema dan menang 1-0 di laga derby lawan Dewa United. Nah, laga lawan Persib ini jadi pembuktian seberapa baguskah racikan Alves saat menjamu tim yang lagi on fire seperti Persib Bandung, yang seperti kita tahu di 6 laga terakhir tim asuhan Boyan Hodak ini tak tersentuh oleh kekalahan. Sementara bagi Boyan Hodak ini pun pembuktian apakah mampu tetap konsisten di tengah banyaknya pemain Persib yang absen dan mampu finish di 4 besar di paruh musim, atau justru Persita jadi tim pertama yang menghancurkan rekor apik Boyan Hodak. Memang secara rekor pertemuan antara dua tim ini tuh terlalu jomplang sekali pribadi. Sakit sekali pribadi. Dari 14 kali pertemuan di Liga sejak 2014, Persib dominan atas Persita dengan catatan 11 kali Persib menang, 1 kali Persita menang dan 2 kali berakhir imbang. Tapi jangan lupa, di akhir kompetisi musim lalu, Persita salah satu tim yang hadirkan mimpi buruk bagi Persib, yakni saat menghancurkan Persib dengan skor telak 4-0. Seperti yang kami bilang, dua tim ini punya modal berharga saat jalani laga ini. Persib di laga terakhir menang atas Bayangkara FC saat away, sementara Persita mengalahkan Dewa United saat main di kandang. Jadi secara mental dua tim ini sama-sama bagus. Tak banyak yang bisa dibahas soal intrik di kedua kesebelasan ini. Pasalnya dua tim ini tuh malah terlihat akur-akur aja. Belum pernah ada intrik apapun saat dua tim yang dulunya satu provinsi ini saling bertemu. Jika bicara kekuatan tim dan komposisi skuad di laga ini, jelas Persita lebih unggul sebab Persita minim sekali pemain yang absen. Tercatat mungkin hanya Rifki Dwi Setiawan saja yang absen lantaran akumulasi kartu kuning. Sementara di Persib masih harus berkutat dengan pemain-pemain yang sama di tengah sejumlah pemain yang absen, seperti duo timnas Irianto dan Robi, lalu yang cedera seperti Zalnando, Febri, dan Beckham. Jadi di laga ini kejelian dan kejeniusan pelatihlah yang akan menentukan. Meskipun Persita saat ini ada di papan bawah, tapi jangan lupa Persita sempat melesat di awal musim yang membuktikan tim ini sebenarnya cukup berbahaya. Dan ini akan jadi bumerang bagi Persib jika para pemain Persib ini lengah dan menganggap remeh Persita Tangerang. Nah, oke yuk kita intip aja deh bagaimana sih persiapan dua tim ini. Di kubu Persib Bandung, seperti yang kami bahas di awal, tim ini masih sama seperti lawan Bayangkara FC. Sejumlah pemain dipastikan akan absen lantaran cedera dan dipanggil timnas.
Tapi kabar baiknya adalah pemain-pemain yang di laga terakhir hanya main beberapa menit seperti Ciro Alves dan Alberto Rodriguez sudah pulih total. Hadirnya Goran Paulic yang notabene mantan striker timnas Kroasia diharapkan mampu memoles lini depan Persib yang sejauh ini memang dirasa kurang maksimal. Ya, Bojan Hodak nampaknya benar-benar jeli melihat kekurangan tim Persib, atau jika kata orang Sunda, kitu-kitu oge perhatian jelema nama nyaho wae mana nu goreng atau bagian nu goreng di Persib teh. Bojan Hodak ternyata tahu kelemahan utama Persib, yakni ada di stamina. Maka diambillah Miro Petric buat benahin stamina para pemain. Stamina para pemain udah oke, giliran sekarang sektor penyerangan yang masih dirasa kurang, maka diambillah Paulic yang mantan striker yang diharapkan mampu memoles para penyerang Persib. Tapi akan seberapa efektif ya? Jika Miro Petric cukup sukses memompa stamina pemain Persib yang terbukti mampu fight hingga detik-detik terakhir pertandingan, lalu bagaimana cara Paulic menghasah lini depan Persib yang isinya itu-itu aja? Tentu menurut kami bukan itu yang utama diharapkan Hodak dari Paulic. Paulic ini diharapkan bisa mengajari pada para penyerang Persib bagaimana caranya bermain secara efektif. Sebab pada dasarnya kehebatan seorang striker itu tergantung seberapa efektifkah pergerakan dia. Jadi peluang sekecil apapun harus bisa dimaksimalkan oleh seorang striker. Mimin apal banget ya kalau soal serang menyerang. Maklum, Mimin juga mantan seorang striker dulunya, jadi Mimin apal betul gimana caranya di seorang striker. Menghadapi Persita Tangerang, 3 hal yang tengah disoroti oleh Hodak dalam melatih Persib. Yang kami lihat Hodak ini dalam tanda kutip ya, memaksa para pemain Persib ini latihan konsentrasi, fokus, dan transisi. Terlihat dalam latihan, Hodak ini meminta para pemain Persib ini untuk segera bergerak ke tempat lain setelah pegang bola. Ya, pada dasarnya pemain bola itu cuma punya waktu 1-2 detik saja untuk membuat keputusan di lapangan. Jika lebih dari itu udah pasti nih diserobot oleh lawan. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back ditempati oleh Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez. Back kiri Daisuke Sato dan back kanan Putu Gede. Duet jangkar tetap ditempati oleh Maklok dan Dedi Kusnandar. Sisi sayap ditempati oleh Freds Butuan dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Levi Madinda. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persita Tangerang, seperti yang sering kami bahas, jika tiap tim yang akan melawan Persib pasti memiliki semangat double dan ambisi yang berlebih. Hal ini pun terjadi pada pelatih Persita Divaldo Alves. Alves mengaku belum puas dengan 2 hasil yang diraihnya dalam menukangi Persita, dan lawan Persiblah jadi tujuan Alves. Jika mampu kalahkan Persib, maka Alves yakin Persita akan mampu lebih percaya diri dan akan kembali ke papan atas. Nah kan, udah kami bilang setiap tim yang akan melawan Persib ini pasti akan lebih bersemangat. Terbukti kan? Apalagi kita tahu selama jadi pelatih di Liga Indonesia, Alves ini belum sekalipun bisa kalahkan tim Persib dengan berbagai klub yang ia latih. Jadi wajar jika motivasi membara akan diusung Alves dan pasukannya. Di sisi skuad sendiri, Alves tentu tak terlalu berharap pada penyerang asingnya seperti Vergonzi yang di beberapa laga terakhir justru menurun performanya. Apalagi setelah ada kabar jika Alves ini mengincar Josep Ejejari sebagai juru gedor baru, yang akan membuat para pemain asing ini tuh seperti merasa buah si malakama, dipertahankan atau dilepas. Divaldo Alves tentu akan tetap mengoptimalkan penyerang muda Persita yang juga pemain timnas Indonesia Esal Sahrul yang di laga terakhir jadi penentu kemenangan bagi Persita Tangerang saat melawan Dewa United. Selain itu, Alves pun akan kembali memaksimalkan peran Irsyad Maulana yang di pertemuan terakhir lawan Persib Bandung musim lalu jadi pemain yang mengacak-ngacak pertahanan Persib Bandung. Inilah kemungkinan seperti ini formasi yang akan dipakai Alves dalam menghadapi Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Randy Oscario. Duet center back ditempati oleh Christian Rontini dan Javlon Gusainov. Back kiri Mario Jardel dan back kanan M. Toha.
Duet jangkar ditempati oleh Fahreza Sudin dan Bae Shin Yong. Sisi sayap ditempati oleh Esal Sahrul dan Irsyad Maulana. Sementara ujung tombak ditempati oleh Ramiro Vergonzi yang ditopang oleh Ezekiel Vidal. Dan seperti inilah formasinya. Laga Persib Bandung versus Persita Tangerang ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 1 Oktober 2023 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA. Oke, itulah sedikit pembahasan kita ataupun prediksi singkat kami ya di laga pekan ke-14 antara Persib Bandung kontra Persita Tangerang. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan keluar dari pemenang di laga kali ini? Apakah Persib akan meneruskan tren positifnya ataupun Persita Tangerang yang akan menambah rekor positif mereka di 2 laga terakhir yang tak terkalahkan? Nah, makanya itu ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.